Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Warunurul Septianing Tias. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana membuat proposal penelitian untuk skripsi dan tesis gitu. Jadi harapannya teman-teman semua bisa menyimak sampai selesai ya. Gitu. Oh ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini untuk penelitian-penelitian bidang kesehatan. Gitu. Jadi bidang kesehatan, penelitian kuantitatif gitu ya. Sebenarnya apa sih isi dari proposal itu gitu? Nah, untuk isi dari proposal biasanya tiap-tiap institusi pendidikan itu punya format yang berbeda-beda, tapi kurang lebihnya sama sebenarnya isinya gitu ya. Yang pertama itu ada judul, gitu, judul penelitian kita apa. Kemudian di bab satu itu ada pendahuluan, di bab 2 ada tinjauan pustaka. Nah, di bab 3, kalau di tempat institusi saya itu di bab 3 itu ada kerangka konsep dan definisi operasional. Tapi mungkin di beberapa institusi yang lain untuk kerangka konsep dan definisi operasional ini bisa masuk dalam bab 2 atau bab 4 bersama dengan metodologi penelitian gitu. Nah, setelah ada bab metodologi penelitian dan yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Itu adalah gambaran umum isi dari proposal skripsi atau tesis penelitian kita. Untuk yang pertama itu adalah judul, gitu ya. Jadi kalau judul ini biasanya kalau saya mengerjakan atau mau mencari judul-judul penelitian itu saya browsing dulu, gitu. Jadi saya sudah punya tema, saya mau tema apa untuk penelitian saya atau skripsi saya ketik di Google Scholar biasanya. Nah, itu saya melihat referensi-referensi judul dari penelitian sebelumnya. Gitu. Jadi, saya sesuaikan dengan tema dan topik penelitian skripsi kita. Gitu. Jadi, kita melihat banyaknya judul orang peneliti-peneliti lain yang kira-kira sama seperti kita. Nah, setelah kita sudah menemukan atau mempunyai banyak referensi yang terkait dengan kesamaan atau kemiripan tema kita, baru kita bisa mengembangkan penelitian orang lain itu gitu. Jadi ada misal kalau kita mau seputar tentang tema tumbuh kembang anak atau deteksi screening perkembangan gitu. Nah, saya ketik dan saya melihat judul-judul peneliti yang lain itu apa gitu. Terus saya kembangkan dari mulai penelitian tersebut gitu. Kemudian di judul itu juga kita juga sudah harus punya latar belakang masalahnya apa. Kemudian kita juga harus menentukan sumber data yang akan diambil gitu. Jadi dalam menyusun judul itu kita sudah harus tahu dulu nih kira-kira nanti ke depan saya mau ngambil data apa gitu. Dan di judul itu juga harus berisi variabel terikat dan bebas atau ada masalahnya ya gitu masalah. Kemudian jelas harus ada tempat dan tahun penelitian kapan itu dilakukan gitu. Kemudian di bab satu ada pendahuluan. Di bab satu pendahuluan itu ada latar belakang gitu ya. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Jadi di latar belakang ini sebenarnya disusun setelah sebuah judul itu dirumuskan. Nah, di dalam latar belakang, dalam penyusunan proposal, ini menggambarkan sistematika pemikiran yang mengurus ke arah pemilihan suatu masalah dan menonjolkan alasan masalah penting dan menarik untuk diteliti gitu. Jadi kalau di latar belakang masalah itu dia berisi tentang pentingnya masalah dan kaitannya antara masalah dengan variabelnya. Di latar belakang masalah ini dalam penelitian karya tulis ilmiah, skripsi atau tesis ini juga merupakan kunci dari penelitian tersebut gitu. Jadi untuk menarik dan tidak menariknya itu biasanya kita tuangkan, deskripsikan dalam latar belakang dan nanti kita di video selanjutnya kita akan membahas kupas tuntas terkait dengan latar belakang gitu ya. Kalau rumusan masalah ini biasanya berisi pernyataan dan pertanyaan terkait dengan masalah yang akan kita teliti. Kalau tujuan, di tujuan umum biasanya ada tujuan umum dan tujuan khusus.
di tujuan khusus itu biasanya nanti kita sesuaikan dengan desain penelitian gitu. Jadi kita mau pakai desain penelitiannya apa, itu harus kita sesuaikan dengan tujuan penelitian. Kalau untuk manfaat ini biasanya ada manfaat teoretis dan ada manfaat untuk praktikannya gitu di lahan atau responden kita. Sedangkan di bab 2 itu ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka di sini kita ada kajian teori dan ada kerangka teori. Jadi kita menggunakan pakai teorinya siapa itu kita tuangkan dalam kerangka teori. Contoh kalau di penelitian-penelitian kesehatan ada ilmu perilaku, Lawrence Green dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa ambil referensi dari teorinya beliau. Gitu. Kemudian di bab 3, ini di bab 3 ada kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Jadi kerangka konsep itu dia menjelaskan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan kalau definisi operasional itu adalah definisi menurut kita sebagai peneliti. Dan di situ biasanya ada kayak skala ukur, hasil ukur, dan cara ukurnya gitu. Kita menggunakan apa itu kita tuangkan dalam definisi operasional. Kemudian kalau hipotesis itu adalah artinya jawaban sementara dari penelitian kita. HO dan HA ya biasanya apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, itu kita tuangkan dalam hipotesis penelitian kita. Kemudian di bab 4 metodologi penelitian gitu. Jadi kalau di bab 4 metodologi penelitian itu ada desain penelitian, kita mau desainnya itu pakai yang survei analitik atau cuman deskripsi gitu, atau kita mau pakai yang cross seksional atau misalnya yang kuasi eksperimen dengan kontrol atau tanpa kontrol. Nah, itu mungkin bisa dibaca lagi referensi-referensinya, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian di bab 4 itu juga ada tempat dan waktu penelitian ini dilakukan. Kemudian ada populasi dan sampel. Kalau misalnya kita mau menggunakan sampel penelitian ibu balita, berarti semua ibu balita yang ada di puskesmas tersebut atau yang ada di penelitian kita. Dan untuk sampel biasanya kita mau menggunakan karena adanya keterbatasan penelitian, maka kita menggunakan sampel gitu ya. Karena kalau untuk populasi biasanya keterbatasan waktu dan dana gitu. Jadi kita pakai sampel yang sekiranya memungkinkan untuk kita ambil sampel itu. Iya, nanti ada rumusnya sih, ada rumus Lovin dan lain-lain gitu ya. Selain itu juga di bab 4 ada pengumpulan data. Jadi bagaimana data instrumen penelitian kita diambil itu juga dituangkan dalam bab 4 proposal kita. Dan yang terakhir di bab 4 itu ada analisis data gitu. Jadi analisis data di sini biasanya ada univarian dan bivariat. Kalau untuk tesis biasanya ditambah dengan multivariat gitu. Tapi kalau untuk tingkatan yang standar sarjana gitu ya, sarjana itu biasanya sampai ke bivariat saja gitu. Jadi kalau bivariat itu pengaruh atau hubungan gitu. Yang kira-kira judulnya seperti itu adalah dari analisis data. Kalau analisis univariat kan dia hanya menjelaskan karakteristik ya, distribusi frekuensi dari variabel-variabelnya gitu. Tapi kalau bivariat udah menganalisis dari dua hubungan variabel gitu, hubungan atau perilaku dari dua variabel gitu. Jadi memang kalau untuk skripsi itu harapannya bisa sampai bivariat dan syukur-syukur bisa sampai multivariat gitu. Sedangkan yang terakhir jangan lupa di proposal kita harus mencantumkan daftar pustaka. Daftar pustaka ini bisa aplikasi yang dipakai itu bisa Mendeley atau Note itu juga bisa. Dan usahakan untuk daftar pustaka ini yang kita gunakan itu adalah kalau jurnal di 5 tahun terakhir, kalau buku bisa 10 tahun terakhir gitu. Jangan lebih dari itu gitu. Misal kita sekarang di tahun 2022. Berarti yang bisa dipakai jurnal itu minimal di 2017. 2017, 2018 itu bisa dipakai. Tapi kalau jurnal 2016 itu sebaiknya tidak, sebaiknya dihindarkan. Begitu juga buku. Berarti buku tahun yang dipakai untuk tahun ini berarti tahun 2000 karena 10 ya, 2022 berarti 2012 terakhir untuk bisa menggunakan referensi buku. Mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan terkait bagaimana cara membuat proposal skripsi dan tesis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum